Masih semangat mendengarkan tentang Jinyo? Masih ya? Oke. Jadi tadi kita sudah memulai berkenalan, walaupun saya sebenarnya belum memperkenalkan diri. Ya, kecuali orang-orang tertentu yang sudah kenal saya, maka saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sandra Aboy. Ada yang tahu kira-kira kalau nama ini berasalnya dari negara mana? Hah? Tegal. Oke deh. Jadi Tegal itu di atasnya Sulawesi Selatan. Paling ujung namanya Tegal-Tegalan. Tapi saya udah berapa kali mampir di Tegal dan itu mengasihkan ya. Jadi saya berasal dari Sulawesi Utara dan ini tahun ketiga lebih saya bersama Jinyo One. Saya ingin berbagi sesuatu untuk Bapak Ibu di sore hari ini dan mungkin ini edisi perdana buat yang bertemu saya di hari ini untuk bicara tentang Jinyo One. Ya, jadi kalau saya begini itu Jinyo One. G, kenapa dia ada 3 di sini? Karena Jinyo itu punya 3 lampu, merah, hijau, biru. Tolong slide-nya. Ya. Ada yang kenal beliau? Ini bukan opanya siapa-siapa loh ya. Namanya Albert Einstein. Dia pernah menyatakan bahwa future digital itu, next please. Isinya abad digital itu dihuni oleh siapa? Maka saya bilang penghuninya abad digital adalah kaum digital. Kaum digital itu siapa saja? Semua orang ya, yang hidupnya tiap hari bersama gadget, bersama handphone, bersama alat komunikasi, bersama alat-alat yang berisi teknologi modern. Membuat dia ceria ya. Sering nggak Bapak Ibu Anda berada dalam kondisi ini, berkumpul dengan keluarga yang seharian udah berpisah, kemudian begitu di meja makan, bapaknya masih membawa laptop, ya, ibunya masih balas-balas WA, anaknya mungkin lagi tiktokan dan sebagainya. Anda pernah berada dalam kondisi ini nggak? Jadi quality time Anda itu habis dimakan oleh teknologi, gitu. Ya. Ini untuk dicerna, ya. Maka abad digital isinya adalah kaum digital. Si baby itu kalau dia bisa bilang, aduh gue juga kepengen tuh happy terus gitu ya, pengen juga komunikasi, pengen juga bisa tiktokan, kepengen juga senang-senang gitu. Next please. Oke, karena kita bicara tentang abad digital, maka sadarkah Bapak Ibu bahwa Anda sebenarnya tinggal di rumah digital, ya? Punya TV? Ada? Punya AC? Ya? Punya sesuatu yang pakai remote gitu? Punya? Segala sesuatu tinggal cetak. Ya? Hidup on, berfungsi. Tapi sadarkah bahwa ada sesuatu di balik on off-nya sebuah remote control ya? Ini luar biasa. Oke. Jadi banggakah Anda dengan rumah digital Bapak Ibu? Next please. Kita ini dibilang sosialita, mau nggak? Karena ada Bang Boy, ada Aven, Christian ikut hadir di sini, ya dibilang bukan sosialita tapi kita suka nge-game, dibilang bukan sosialita tapi kita suka kumpul-kumpul, walaupun pada saat ini kondisi ini berkurang. Tapi perhatikan Bapak Ibu, nggak usah ini di ruang seminar ini aja kita nggak bisa melepas handphone. Kenapa? Banyak sekali kebutuhan hidup kita yang akhirnya membuat kita tergantung pada alat ini, ya. Jadi begitu berkumpul semua orang jadi generasi nunduk, gitu ya. Apa? Nunduk. Oke. Next. Saya akan cepat. Satu lagi yang harus kita sadari bahwa Bapak Ibu saat ini kita berada dalam kondisi hidup selain di rumah digital, komunitas digital, ya. Kita juga hidup di lingkungan digital. Saya pernah berkantor di sebuah ruko di Bintaro, itu berada di bawah Sutet.
sutet itu apa ya bilangnya ya? Iya, seperti itu. Dan ternyata begitu sempitnya lahan gitu ya, sampai sutet di bawah sutet pun dimanfaatkan. Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu jeli melihat gambar ini? Di sini banyak hewan-hewan yang mati. Ya, bos saya kebetulan di tahun kelima kami tinggal di situ meninggal dunia karena kanker payudara. Dan saya yakin setelah saya tahu jenis, saya yakin bahwa salah satu penyebabnya adalah masalah lingkungan digital. Next. Nah, ini slide yang paling saya suka dari semua slide saya karena ini sama sekali jarang, atau boleh saya bilang jarang sekali disadari oleh semua orang. Ya, abad digital itu membuat kita tidur digital. Maksudnya masih dengan HP sudah tertidur, masih dengan earphone sudah tertidur, masih dengan perangkat-perangkat yang menyala di sekitar kita, kita sudah tidur. Begitu ya. Lalu apa yang terjadi sih kalau tidur digital? Pernah nggak Bapak Ibu sekalian, Anda, Cabrik, selamat datang pada David dan Ibu Jane yang baru hadir, gitu ya. Tepuk tangan dulu dong biar meriah. Oke, saya lanjut boleh? Ya. Jadi Bapak Ibu yang punya putra putri, apakah Anda memastikan setiap malam untuk mengecek bahwa putra putri Anda itu tidur dalam keadaan normal, HP dimatikan, TV mati, alat-alat bantu lainnya mungkin kecuali AC, ya, supaya bukan ini yang terjadi. Kenapa saya katakan bukan ini yang terjadi? Next. Tidak ada satu hari mungkin, kalau saya sekarang berani mengatakan, yang Anda tidak menyentuh HP Anda untuk order kurir, order GoFood, order untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bayar langganan TV dan sebagainya, semua sekali sentuh. Artinya sekali sentuh ini, apapun kebutuhan Anda itu ada di tangan Anda, ya. Apapun yang Anda perlukan, apapun yang Anda inginkan, semua ada di ujung tangan atau jari-jari Anda, ya. Next. Sayangnya abad digital ini ternyata ada efek yang kita kadang-kadang tidak sadar. Ada radiasi tinggi yang sangat berbahaya untuk kesehatan, ya. Dan radiasi itu ada yang buatan manusia, ada yang alamiah, ya. Bapak Ibu, ini yang dari tadi saya singgung, perangkat cerdas, peralatan rumah tangga, termasuk yang paling berbahaya, yang high voltage, membahayakan kita untuk para wanita adalah apa? Hair dryer. Hair dryer itu sangat jelek efeknya untuk kesehatan. Jadi dia berpotensi untuk menimbulkan kanker. Ya, oke. Yang buat pria, tadi buat wanita. Buat pria, ancamannya apa? Razor. Razor itu apa? Cukur. Alat cukur pria yang dicolokkan ke listrik, ternyata itu juga berpotensi ada bahaya. Oke. Ternyata ya ini. Jadi sampai sini mudah-mudahan ada sesuatu yang Bapak Ibu bisa pahami lebih dalam tentang bahwa ada bahaya yang mengancam. Karena kita berada di yang namanya abad digital. Ini tak terhindarkan. Jadi kalau jadi presenter, jadi host itu jadi teknisi juga kayak saya. Oke? Ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan itu bisa menjadi sebuah pengetahuan yang menginspirasi kita betapa pentingnya kesehatan, ya. Karena sehat itu ternyata nggak murah. Batuk aja kita tersiksa kok, pusing aja kita tersiksa, ya. Apalagi sakit-sakit yang lain, mulai organ-organ kena, gitu ya. Dan tanpa kita sadari, kenapa ya saya kok secara genetik keturunan saya itu nggak punya masalah sakit diabetes. Tiba-tiba karena pola hidup, karena pola makan, karena masalah stres, seseorang terkena diabetes.
Begitu ya dok? Seperti yang tadi sudah disampaikan sama dokter Setio bahwa jangan salah gitu. Banyak orang yang nggak tahu dia masalahnya apa, tiba-tiba terkena sesuatu, tiba-tiba kena kanker, padahal nggak punya riwayat dalam keluarga bahwa keluarganya itu memiliki masalah kanker. Ya. Jadi ini bukan main-main, Bapak Ibu, karena selain radiasi yang saya tadi sampaikan, itu apa sih yang membuat orang sakit? Oh, ya ternyata ada jamur, ada virus, ada bakteri, ada kuman, ya banyak, terlalu banyak. Sejauh mana kita sudah memproteksi diri kita dengan vitamin? Berapa vitamin yang mau kita pakai? Mau kita telan, mau kita minum, mau kita oles? Beli juga kan vitaminnya, beli juga. Nah, jadi mudah-mudahan itu yang saya ingin informasikan, saya bagi kepada Bapak Ibu. Dan oh iya, saya lupa, ada teman-teman, jadi saya nggak boleh terlalu jauh ke sana. Ada pertanyaan sebelum saya memperkenalkan apa itu Genio, ya. Tapi mudah-mudahan pengantar ini bisa menginspirasi Bapak Ibu bahwa hari ini kita hadir berkumpul di ruangan ini karena ada sesuatu juga yang kita ingin bagi, ya. 3 tahun Genio One sudah hadir di Indonesia, ulang tahunnya November kemarin, ya. Dan ternyata belum banyak orang tahu atau kenal apa itu Genio, ya. Apa itu Genio dan mungkin familiar nggak dengan bioresonance therapy? Ya. Ada yang tanya sama saya begini, Bu, bagaimana cara kerjanya Genio? Gitu ya. Kalau Pak David yang membawakan, Pak David akan bicara lebih panjang, lebih detail gitu ya. Tapi mungkin saya memberikan analogi yang sederhana saja, yang saya suka sampaikan kepada teman-teman, yang mudah-mudahan juga bisa lebih dipahami, bahwa bagaimana cara kerja Genio. Diisi program Genio-nya, diisi keluhannya gitu ya. Kemudian orang yang pusingnya hilang. Orang yang kakinya sakit kayak papi saya, usia 81 tahun, berat hampir 100 kilo, sejak 3 tahun lalu, alhamdulillah, itu dia menggunakan, awalnya sakit tangan, lalu pakai painkiller, nggak sampai 3 hari selesai. Tiba-tiba sudah tangannya lincah sekali. Nah, tapi papi saya karena gemuk, kemudian dia suka jalan pagi, jogging. Nah, dia punya masalah dengan lutut, radang lutut. Jadi osteoartritis dan osteoporosis, pengapuran sekalian, ya. Akibatnya papi saya setiap 3 bulan itu harus menjalani suntik pelumas lutut. Nah, waktu kenal Genio itu akhirnya diprogramkan oleh Pak David untuk program lututnya, gitu ya. Saya pakaikan dan sampai hari ini sudah 3 tahun, papi saya tidak pernah sekalipun suntik pelumas di lututnya. Dan sampai hari ini setiap pagi papi saya bisa jogging 4-5 kilo kecuali hujan, ya. Tidak pernah lagi disuntik pelumas karena menggunakan program lutut untuk osteoporosis dan osteoartritisnya. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Next, ya. Ini tadi kita bicara tentang radiasi frekuensi dan Bapak Ibu, waktu kita ketemu anak bayi, ya, supaya katanya cepat jalan, maka apa yang diminta dari mereka? Tiap pagi mereka bangun, bawa putra putri Anda jalan di atas rumput yang ada embun, benar nggak? Ya, supaya dia bersatu dengan alam. Artinya, alam menyediakan, ya, alam menyediakan sesuatu yang bisa membuat kita sehat, kita kuat, ya. Tapi hati-hati, harus dipilih alamnya yang mana. Termaksud magnet. Makanya nenek-nenek, kakek-kakek banyak yang diminta untuk olahraga, kalau bisa injek batu-batu, gitu ya. Supaya apa? Peredaran darahnya kuat dan lancar, ya. Bapak Ibu, mari kita cerdas, memilih sesuatu yang benar-benar ini berguna untuk saya apa bukan. Masalah kita nggak bisa menghindar, saya mau hidup di zaman kuno dulu gitu, nggak bisa. Kita udah ada di sini, nikmati, syukuri, tapi jadilah pribadi yang cerdas. Next. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan bahwa akibat radiasi tiba-tiba
kok saya udah lelah ya gitu. Padahal badan saya nggak capek-capek banget, kegiatan saya nggak banyak-banyak banget, tapi udah lelah, udah sakit kepala, nggak bisa tidur, kita mudah lupa, ya, umur masih muda tapi pikun, telinga berdenging dan sebagainya. Ini adalah gangguan-gangguan yang muncul yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah akibat daripada radiasi. Next. Termasuk ini. Jadi ancaman untuk putra putri ini luar biasa. Next. Ya. Nah, jadi satu hal yang berapa kali ditanyakan kepada saya bahwa apakah benar radiasi dampaknya sangat berbahaya? Iya, karena sampai pada masalah keturunan, ingin memiliki keturunan itu juga ternyata terganggu. Jadi bisa mematikan sperma sehat, ya, Bapak Ibu. Dan salah satu yang membuat ini terjadi itu bahayanya yang namanya wifi. Ada yang bilang wifi, ya. Ini kekuatan frekuensi dan radiasinya dia sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Dan hati-hati, yang di ujung itu makanya saya kasih di pojok kanan bawah itu karena apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, begitu sakit kita nggak tertangani, begitu sakit kita nggak terkontrol, maka tutup usia. Next. Ya, tadi saya bilang sudah saya sampaikan. Ya, kita sampaikan. Next. Nah, jadi terapi frekuensi ini sebenarnya bukan frekuensi yang ada di Genio ini, bukan sesuatu yang baru. Dari dahulu kala itu sudah ada, ya. Namanya Raymond Rife, dia penemu mikroskop untuk kita melihat mikroba, gitu ya. Dan dia menemukan bahwa oh ternyata frekuensi itu begitu dia teliti mampu membunuh kuman virus bakteri, ya. Tapi alat ini dahulunya ya segede meja, nggak sekecil ini. Sementara Genio ini yang termini di dunia. Tepuk tangan dong, ya. Oke. Nah, jadi dari perubahan abad, perubahan zaman akhirnya, Bapak Ibu mungkin pernah melihat alat-alat bantu ini, ya. Sampai yang sekecil yang hadir di tangan ataupun di tubuh kita. Next. Seperti ini. Ini Genio, ya. Genio untuk tipe klasik. Nanti Bapak Ibu yang belum tahu nanti bisa lebih tahu. Oke, lanjut. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya Genio itu apa sih ya? Jadi Genio itu bertujuan untuk membuat kita sehat, ya. Saya suka ada clue yang bagus dari Genio bahwa sehat, gitu. Sehat, umur panjang, bahagia. Asik kan? Makanya dari awal tadi saya bilang jangan lupa bahagia. Karena 3 clue-nya. Sehat, kalau kita sehat insya Allah kita umur panjang, tapi dalam usia yang panjang kita juga bahagia. Ya, mudah-mudahan bersama Genio itu terjadi. Nah, yang saya garis merah ini adalah pesan untuk Bapak Ibu bahwa Genio itu apa? Genio itu sesuatu yang membantu kita memperbaiki kesehatan kita, sistem kekebalan tubuh, permajaan organ, mencegah serangan berbagai virus, penyakit dan lain-lain. Ini kata kunci utamanya Genio. Udah panjang dikit ya, tapi mudah-mudahan membuat kita paham. Kalau uji pakai sudah dilalui panjang karena oleh sebab itu Genio memiliki izin-izin, memiliki izin internasional termasuk paten internasional, ya. Jadi Genio telah lulus pengujian. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu sudah pakai Genio, Bapak balik, kemudian bisa melihat ada label CE, coding untuk electronic devices yang sudah lulus kawasan ekonomi Eropa, izinnya untuk dia boleh beredar. Artinya aman untuk Bapak Ibu pakai. Oke ya. Next. Ini izin-izin internasionalnya mulai dari custom approval-nya, untuk patennya, ya, quality management-nya, ya, bawah sampai license untuk production-nya ini dari pihak Rusia-nya. Ini ada. Untuk Indonesia, Pak David sudah mendapatkan izin. Tadi udah ditanyakan ya dok, sama Dokter Setio,
dari Departemen Kesehatannya. Kalau nggak bisa didistribusikan untuk kita semua. Ya, next. Ya, mungkin agak kabur ya. Ya, tapi nanti kalau ke kantor bisa lihat jelasnya, aslinya, originalnya. Lanjut lagi. Ya, ini genuine produknya. Lanjut lagi. Ini yang generasi new era, generasi 2020-2021 namanya One X. Buat Bapak Ibu yang belum punya, ayo segera punya, harus punya, ya. Next. Ya. Solusi masalah kesehatan di era new normal adalah salah satunya pintu kesembuhan dan kesehatan adalah genuine, ya. Oke. Terus cepat aja, cepat. Next. Maaf ya. Gitu. Saya lanjut. Terus. Lagi. Ya. Ya. Ini materinya Pak David, tapi saya nggak mau bawakan, gitu ya, karena sudah banyak yang tahu. Lagi saya mau sampai di sesi penutup. Ya. Atas. Selain Einstein, Nikola Tesla seorang pakar yang juga menemukan lampu listrik, kalau saya nggak salah. Dia mengatakan bahwa if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, ya. Frequency and vibration. Ini sudah lama dan ini mengiringi jalannya penemuan frekuensi. Next. Ya, jadi saya memulai dengan abad digital. Saya akan tutup presentasi saya dengan bahwa abad digital solusinya apa? Terapi digital, ya. Next. Ya, lagi. 85% orang tidak tahu tentang adanya sebuah inovasi baru tentang kesehatan. Tapi orang yang nggak tahu bahwa itu adalah sebuah inovasi, mereka pakai yang terkait isinya bahwa mereka itu pakai terapi penyembuhan dengan frekuensi. 90% hasilnya nyata bahwa mereka mendapatkan peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Ini luar biasa. Maka Anda jangan ragu dengan sendiri. Jangan ragu. Next. Ya, jadi tambahan data buat Bapak Ibu bahwa lebih dari 10 tahun teknologi Genio itu melalui penelitian ilmiah, pengembangan, pengujian, penggunaan praktis, makanya saya bilangnya uji pakai, itu menghasilkan bahwa Genio diciptakan untuk menjaga kesehatan, memperbaiki kekebalan tubuh, perbaikan organ dan lain-lain. Itu luar biasa. Tapi orang bilang better late than never. Kalau saya baru tahu Genio hari ini, saya disesali. Ya, alhamdulillah, syukuri saja. Next. Ya, ini beberapa keunggulan Genio. Jadi 90% ulasan positif datang dari para pemakai Genio, gitu ya. Ada minimal kontradiksi, tapi bisa digunakan dari anak kecil sampai lansia. Ya, dimungkinkan untuk pemulihan total individu. Metode macam-macam, gitu ya. Tapi bisa diatasi dengan satu perangkat mungil. Ya, teknologi canggih, efektif, aman. Ya, ini Genio. Keunggulan Genio. Ya, saya senang mengumpulkan data ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi buat teman-teman. Next, please. Ya, abad digital itu membuat kita harus paham bahwa kita sudah berada di global trend. Artinya apa sih? Teknologi rumah sudah rumah digital, teknologi transportasi sudah digital, teknologi komunikasi digital, medis apalagi, ya. Dan Genio ada hadir di abad digital, ini luar biasa. Next, please. Nah, akhirnya Pak David punya bukti bahwa dia sudah bertemu dengan ketua tim peneliti penemu Genio Rusia, ya. Tepuk tangan dong. Ya, oke. Mr. Sergey, saya tapi belum ketemu. Mudah-mudahan nanti bersama teman-teman kita bisa berangkat ke Rusia, ya. Amin. Ya,
Sebagai informasi bahwa Pak David untuk Genewan Indonesia mendapatkan kesempatan yang luar biasa, termasuk izin mendistribusikannya selain Indonesia adalah semua negara ASEAN plus Australia. Jadi ASEAN countries dan Australia. Oke, ini konsep sehat terakhir dari saya. Konsep sehat dari WHO bahwa keadaan yang sempurna fisik, mental maupun sosial itu yang harus kita capai. Bukan berarti bahwa cacat atau tidak sempurna, bukan. Tapi kita harus hidup dalam kondisi fisik yang baik, mental yang baik, kemudian social life yang baik. Itu dari saya. Terima kasih. Dan kita akan mengakhiri sesi sore ini dengan beberapa testimoni, gitu ya. Dan saya minta pada David mana ya? Iya, aku Pak.